tidak ada kata selain ucapan syukur. Terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Melewati sepanjang tahun ini Engkau sungguh baik dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena itu saat pagi hari ini Tuhan kami datang kepadamu, kami rindu Engkau kembali berbicara kepada setiap kami. Kami percaya firman-Mu yang akan terus menerangi setiap langkah kami. Firman-Mu yang akan terus menuntun kami ya Bapa. Untuk kami berjalan memasuki tahun yang baru. Biar firman-Mu yang menjadi pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami buka kehidupan kami bagi Engkau Tuhan. Berbicaralah kepada kami setiap pribadi. Dan kami percaya lawatan-Mu ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita dapat berkumpul bersama di minggu terakhir ya dari tahun 2024. Puji Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan yang sudah menuntun kita sampai hari ini. Dan saya rindu mengambil satu tema yang mungkin kita semua sudah tahu ya, sudah sering mendengar tentang ini, yaitu Ebenezer. Ebenezer. Ini diambil dari 1 Samuel pasal 7, nanti Bapak Ibu bisa membaca satu perikop dari ayat 2 sampai ayat yang ke-14, tapi kita akan membaca di ayat 7, ayat 10 sampai ke-12 ya. Dan saya rindu kita membaca bersama-sama, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Oke? Ya. Kita baca 1 Samuel pasal 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Silakan. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Ya, Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya, kalau kita membaca Bapak Ibu latar belakang dari kisah ini dimulai dari 1 Samuel dari pasal yang keempat, kelima, keenam, di situ diceritakan pada masa kepemimpinan dari Nabi Eli, ya, Nabi Eli, kemudian bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Di situ bangsa Israel mengalami kekalahan, kemudian mereka berpikir kalau mereka membawa tabut Tuhan yang adalah lambang dari kehadiran Tuhan ke medan pertempuran, maka pasti Tuhan akan menolong mereka. Jadi mereka mengambil tabut Allah dibawa ke medan pertempuran. Dan pada waktu bangsa Filistin tahu bahwa ada tabut Tuhan di situ, mereka berpikir, wah ini bahaya, kalau ada tabut Tuhan di situ, jangan-jangan nanti Tuhan dari bangsa Israel akan menolong mereka, gitu. Jadi kemudian bangsa Filistin merampas tabut Tuhan itu dan kemudian mengalahkan bangsa Israel. Sampai akhirnya Nabi Eli mati ketika mendengar berita bahwa tabut Tuhan sudah dirampas ya.
kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas juga mati. Bangsa Israel mengalami kekalahan yang sangat besar Bapak Ibu. Dan kemudian waktu bangsa Filistin mengambil tabut Tuhan itu, mereka letakkan di kuil dewa mereka. Kita tahu kisah ini ya. Mereka masukkan di kuil Dagon, dan keesokan harinya dilihat bahwa patung dewa Dagon itu sudah tersungkur di depan tabut Tuhan. Kemudian mereka dirikan lagi patung Dagon itu. Keesokan harinya terjadi lagi ya, patung dewa Dagon tersungkur di depan tabut Tuhan, dan bagian kepala dan tangan dan kakinya semua terlempar putus gitu ya. Kemudian terjadilah bahwa Tuhan mendatangkan tula kepada mereka, ada borok bagi bangsa itu, dan akhirnya tabut Tuhan dipindahkan ke kota yang lain. Tuhan juga menekan di kota itu ya, ada borok, ada sakit penyakit, banyak orang yang mati sehingga bangsa Filistin ketakutan. Mereka merasa ketakutan, kemudian mereka bertanya kepada peramal, bagaimana caranya supaya Tuhannya bangsa Israel tidak lagi menghukum bangsa Filistin. Kemudian dikatakan bahwa tabut Tuhan ini harus dikembalikan dengan cara dinaikkan ke kereta yang ditarik oleh 2 lembu ya. Dan kemudian mereka juga harus mempersembahkan sebagai permohonan maaf, yaitu emas-emas gitu ya, dari ke-7 orang raja-raja dari bangsa Filistin. Dan akhirnya tabut Tuhan itu benar. Ternyata lembu yang lembu yang membawa kereta itu masuk ke daerah bangsa Israel, yaitu di Kiryat Yearim. Dan akhirnya tabut Tuhan kembali ke daerah bangsa Israel dan ditaruh di rumah dari Abinadab. Nah Bapak Ibu, kejadian di pasal yang ke-7 ini 20 tahun berselang. Setelah 20 tahun dikatakan, tadi kita baca bahwa bangsa Israel sedang berkumpul di daerah Mispa, dan bangsa Filistin ingin mengalahkan kembali bangsa Israel. Dan kita baca di ayat yang ke-7 dikatakan, ketakutanlah bangsa Israel terhadap orang Filistin. Sekalipun 20 tahun sudah berlalu, ternyata mental mereka bahwa mereka pernah dikalahkan, tabut Tuhan pernah dirampas, yang kemudian mereka mengalami kehinaan ya, itu terus melekat dalam kehidupan dari bangsa Israel. Dikatakan mereka ketakutan. Tapi akhirnya pada waktu Samuel ya, Samuel yang menggantikan Nabi Eli, dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menolong mereka. Sampai akhirnya Samuel mendirikan batu dan menamainya Ebenezer. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seperti kita yang dalam beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 ya. Dan kita akan memasuki tahun yang baru. Kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa hari-hari ke depan tidak akan semakin baik. Dikatakan bahwa yang jahat akan semakin jahat. Mungkin kalau kita mendengar berita sekarang ini Bapak Ibu, itu hal-hal yang gak terpikirkan waktu kita masih muda, betul ya. Waktu kita mungkin masih SD, SMP, kejahatan-kejahatan sekarang itu gak pernah kita bayangkan. Bagaimana anak bisa membunuh orang tuanya hanya karena harta warisan, semua berbagai hal ya. Yang kemarin yang terbaru saya mendengar berita seorang karena gak terima diputuskan pacarnya, menyiram air keras pacarnya. Ya, seorang mahasiswi di Jogja. Ini kejahatan-kejahatan yang firman Tuhan berkata akan semakin jahat. Hari-hari tidak akan semakin baik.
Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan, Bapak Ibu. Ya. Nanti memasuki tahun 2025, masalah apa yang akan kita hadapi? Pergumulan apa yang akan datang dalam kehidupan kita? Tetapi yang perlu kita ingat bahwa Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini. Amin. Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa, yang berpikir bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang berat buat saya. Saya melewati ini, saya melewati masalah ini dalam keluarga, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Mungkin tahun ini adalah tahun yang berat. Tapi Ebenezer, Tuhan sudah menolong kita sampai hari ini. Ya, dan percayalah bahwa kata Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong kita, bukan berarti Tuhan berhenti sampai di sini. Tetapi Tuhan akan terus menolong kita. Amin. Karena itu saat pagi hari ini kita akan belajar Bapak Ibu. Prinsip tentang Ebenezer. Ya. Prinsip Ebenezer bahwa Tuhan yang sudah menolong kita akan terus menolong kita. Apa yang perlu kita lakukan? Bagian Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Tetapi apa yang menjadi bagian kita yang harus kita lakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, kita baca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dari 1 Samuel pasal yang ke-7. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Ternyata bangsa Israel masih menyembah allah-allah asing. Ya, maka apa yang harus kita lakukan? Bagian kita yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen dan percaya Yesus adalah Tuhan, tidak otomatis berarti kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Sekali lagi, bahwa kita percaya kepada Yesus, kita di KTP kita dikatakan kita orang Kristen, tidak otomatis kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apa maksud menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Yaitu Yesus sebagai Tuan. Ya, Yesus sebagai penguasa atau yang memerintah hidup kita. Di dalam perjanjian baru, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa kita hidup, namun bukan kita sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, artinya kita perlu mengakui Yesus sebagai pemimpin. Kita perlu mengakui Yesus sebagai pengatur dan sumber kehidupan kita. Apa artinya Yesus sebagai Tuan, sebagai penguasa atas hidup kita? Artinya kita hidup bukan untuk keinginan kita sendiri. Kita hidup bukan untuk memuaskan apa kemauan kita, apa yang kita mau, tetapi kita hidup untuk
melakukan kehendak Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan berarti Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Ya. Menjadikan Yesus sebagai prioritas bukan berarti setiap hari kita harus ada di gereja. Ya. Menjadikan Yesus sebagai prioritas bukan berarti waktu kita dihabiskan untuk pelayanan di gereja. Bukan ya Bapak Ibu ya. Tetapi artinya Yesus menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam pikiran, perkataan, dalam tingkah laku kita. Contohnya apa? Contohnya kita menjadikan Yesus sebagai penguasa, Yesus sebagai prioritas, artinya kita mengawali segala sesuatu dengan Tuhan. Apakah kita mengawali hari kita mengawali pekerjaan kita, ya. Bahkan waktu kita akan mengambil keputusan, kita dihadapkan dengan pilihan. Kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Kita meminta hikmat Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan artinya adalah kita melakukan kehendak Tuhan. Waktu kita disakiti, itu berarti kita mengampuni. Karena kita tahu itu adalah kehendak Tuhan. Menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kesadaran yang dibangun setiap hari dan setiap saat oleh keintiman dengan Tuhan. Kenapa saya katakan bahwa ini perlu kita bangun setiap hari dan setiap saat? Karena kita memiliki keinginan daging, Bapak Ibu. Kita masih hidup di dunia ini. Kita masih pengen ini, kita masih pengen itu. Kalau kita tidak membangun kesadaran bahwa hidup saya harus dipimpin oleh Tuhan, hidup saya dikuasai oleh Yesus. Kalau kita tidak setiap hari menjadikan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita, maka kita akan kalah dengan keinginan daging. Ingat pada waktu Yesus ada di Taman Getsemani, ya, dan dia meminta murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama. Tetapi yang dilakukan oleh murid-muridnya, terutama 3 orang murid yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa yang dilakukan mereka? Mereka tertidur. Karena apa? Karena mereka lelah. Mereka capek. Bapak Ibu, tidak dapat dipungkiri kita punya keinginan daging. Ya. Kita punya keinginan. Dan iblis selalu memakai keinginan daging itu untuk melemahkan kita. Karena itu perlu kita setiap hari intim dengan Tuhan. Perlu kita setiap hari membangun keintiman dengan Tuhan, membangun kesadaran, menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Amin. Dan kemudian apa prinsip yang kedua, apa bagian kita yang harus kita lakukan? Di ayat yang ke-9, mari kita baca bersama-sama, hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Sesudah itu, dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Yang kedua adalah kita perlu memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Di dalam perjanjian baru dalam Roma 12 ayat yang pertama di sana dikatakan persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati. Di situ dikatakan Bapak Ibu. Sama seperti Samuel yang mengambil anak domba dan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kemudian pada waktu Samuel berseru, dikatakan Tuhan menjawab dia. Begitu juga kita perlu memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Artinya adalah bukan kita kemudian membuat api dan kita mengorbankan hidup kita, bukan seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi artinya adalah kita memberikan hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk dipakai, untuk memuliakan Tuhan. Artinya bahwa kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, kita hidup seturut firman Tuhan. Yang lebih simpelnya, kita hidup dalam ketaatan. Sama-sama katakan kepada kanan kirinya, hidup dalam ketaatan. Katakan sekali lagi, hidup dalam ketaatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah hidup dalam ketaatan setiap hari? Apakah kita sudah memberikan hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan? Sebagai suami, apakah kita sudah setiap hari mengasihi istri? Apakah kita sudah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita? Sebagai istri, sudahkah kita terus hormat kepada suami? Ya. Sebagai anak-anak, apakah kita sudah menaruh hormat kepada orang tua? Atau kita justru berpikir bahwa orang tua kita ini kolot, orang tua kita sudah ketinggalan zaman, gak perlu lagi didengarkan. Bapak Ibu, kita perlu mengerti bahwa hidup kita perlu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita dalam pekerjaan, kita perlu menjadi terang bagi lingkungan kita. Saya ingat Bapak Ibu, sebelum saya sekolah Alkitab, saya sempat bekerja di dealer motor. Saya bagian keuangan. Banyak sales-sales itu yang mengambil keuntungan itu dengan cara yang menurut saya kurang baik gitu ya, kurang etis. Itu contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau ambil motor itu kan dari dealer itu biasanya ada subsidi gitu ya. Jadi misalnya uang muka dari konsumen tuh 500.000, itu di dalam tabel angsuran itu bisa mendapatkan subsidi itu 1 juta gitu ya. Jadi masuk di tabel itu uang muka 1.500.000 walaupun dia hanya membayar 500 sehingga cicilannya lebih rendah begitu ya. Nah, sales-sales ini walaupun sudah mendapatkan gaji juga ya, fee dari dealer, setiap kali mereka bawa konsumen kan pasti ada fee-nya di luar dari gaji tetap. Tetapi mereka suka bermain gitu ya. Jadi kadang ada sales-sales itu yang kasih ke konsumennya itu subsidi misalnya hanya 200. 800-nya dia ambil untuk fee dia sendiri gitu. Bahkan ada yang nggak dikasih sama sekali gitu ya. Saya pernah maksudnya tanya gitu loh, ini nggak apa-apa ke konsumennya gitu kan. Dia bilang, oh konsumennya mau kok angsuran segitu gitu ya. Nah Bapak Ibu, kadang kita dihadapkan dengan
godaan-godaan untuk mencari keuntungan pribadi. Apalagi yang berhubungan dengan uang. Nah, apa tindakan kita? Apakah kita mau kompromi dengan cara-cara dunia? Atau kita tetap menetapkan diri kita, saya harus menjadi terang? Apakah kita tahu dan menyadari bahwa ada tujuan Tuhan dalam hidup saya? Saya harus hidup saya mempermuliakan Tuhan. Dalam pekerjaan, mungkin bagi anak-anak muda dalam studi kalian di sekolah. Apakah kita akan ikut dengan cara-cara dunia, kita kompromi, atau kita mau mempersembahkan hidup kita ini bagi Tuhan? Ya, melalui hidup yang taat melakukan firman Tuhan, maka percayalah, saat kita hidup dalam ketaatan, maka hidup kita seperti persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Sekali lagi bahwa Tuhan, bagian Tuhan pasti menolong kita. Bagian Tuhan pasti menyertai kita. Tetapi apakah dua prinsip ini sudah kita lakukan? Menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan memberikan hidup kita sebagai persembahan bagi Tuhan. Karena ada berkat dari Ebenezer, Bapak Ibu, ya. Berkat dari Ebenezer adalah, yang pertama adalah berkat kemenangan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Filistin ditundukkan bukan karena bangsa Israel kuat. Filistin ditundukkan bukan karena bangsa Israel hebat, tetapi karena tangan Tuhan yang hebat. Karena ada tangan Tuhan yang melawan bangsa Filistin. Percayalah, kalau kita bisa ada sampai hari ini, bukan karena kita yang kuat dan hebat Bapak Ibu, tetapi karena ada Tuhan yang menolong kita. Mungkin ada masalah, ada pergumulan yang hari-hari ini membuat kita down, yang hari-hari ini membuat kita ciut, yang membuat kita tanpa sadar mungkin kita memiliki mental kalah seperti bangsa Israel. Tapi percayalah bahwa Tuhan ada di dalam kita. Ya. Tuhan ada di dalam kita. Tuhan yang ada di dalam kita itu dikatakan lebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Lebih besar dari pergumulan kita, lebih besar dari masalah kita. Ada berkat kemenangan yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua adalah berkat pemulihan. Dikatakan, dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi kota-kota yang dulu dirampas oleh bangsa Filistin kembali kepada Israel. Percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan tahun-tahun hidup kita yang hilang oleh kekalahan. Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Tuhan memulihkan keluarga kita, hubungan antara suami dengan istri, hubungan yang renggang antara orang tua dengan anak. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan memulihkan pekerjaan kita, apapun pergumulan kita, percayalah bahwa Tuhan akan memulihkan. Sama seperti Ayub, Bapak Ibu, kita tahu kisah Ayub. Pada waktu Tuhan izinkan dia dicobai oleh iblis, semua hartanya hilang.
Dikatakan Ayub adalah orang yang paling kaya, tetapi dalam satu hari semua hartanya hilang, bahkan ke-10 anaknya mati. Tetapi pada waktu Tuhan memulihkan, dikatakan Tuhan mengembalikan 2 kali lipat. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Ada berkat pemulihan saat kita berpegang kepada Tuhan. Saat kita menjadikan Tuhan, sebagai penguasa dalam hidup kita. Saat kita mempersembahkan hidup kita, hidup dalam ketaatan. Percayalah, ada berkat kemenangan, ada berkat pemulihan. Waktu kita memasuki tahun yang baru, jangan takut. Karena Tuhan yang di dalam kita lebih besar dari apapun. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Saya undang pemain musik. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bahkan ada berkat kemenangan, ada berkat pemulihan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita.